Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Atau ada yang udah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Udah. Kayak gimana gambarannya kemarin kelas 11 menyampaikan pendapat, informasi sama siapa? Sama benar bimbingan kelompok itu di sini kita sharing-sharing berbagi pendapat antara teman satu dan teman yang lainnya, antara ibu dengan kalian, antara kalian dengan ibu. Kita bertukar pikiran lah lebih tepatnya, mengenai pendapat kita mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas. Nah, itulah sedikit gambaran tentang bimbingan kelompok. Sebelumnya ibu akan kasih tahu kejelasan bimbingan kelompok itu sebenarnya apa sih? Mungkin kalian mengikuti sesuatu kegiatan tapi nggak tahu arti dari yang tadi ikuti apa. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang kita laksanakan secara berkelompok, lebih dari 1-2 orang. Di sini ada 6 orang. Nah, 6 orang berarti kita sudah melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok dengan dinamika kelompok atau suasana kelompok, yang mana bimbingan kelompok ini diharapkan dapat mengembangkan potensi apa? Potensi yang akan kita bahas, akan menjadi topik pembahasan kita dalam bimbingan ini. Nah, itu akan dapat mengembangkan potensi kalian dan dapat menambah wawasan kalian dalam ilmu atau pembahasan yang akan dibahas nantinya. Itulah pengertian dari bimbingan kelompok kita. Nah, kalau tujuannya apa? Ada yang tahu tujuannya? Jadi gambaran pengertian tadi kan udah dijelasin nih. Ada yang tahu nggak tujuannya apa? Menyelesaikan masalah. Benar, menyelesaikan masalah yang ada. Terus mencari solusi. Benar. Terus kalian tahu? Menciptakan keserasian. Benar. Tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Nah, yang lebih utamanya apa? Agar kita bisa mengemukakan pendapat, kita bisa berbicara di depan, bisa terbuka, percaya diri untuk mengemukakan sesuatu ide yang kita pikirkan, suatu pemikiran kita. Nah, itulah tujuan-tujuannya. Kayak nanti berani untuk speak up ya. Paham? Tahu nggak? Nah, itu tujuan dari bimbingan kelompok kita. Kayak tadi bisa mengutarakan apa yang kalian mau, apa yang jadi permasalahan kalian, terus kita mencari sama-sama solusinya seperti apa. Nah, kalau ada permasalahan teman kayak gini, kita cari sama-sama mencari solusinya. Itulah tujuan dari bimbingan kelompok kita. Nah, selain tujuan ada azas yang harus kita patuhi. Coba nggak azasnya? Ada itu alis kerahasiaan. Nah, alis kerahasiaan itu harus kita jaga. Kenapa? Karena tujuannya ada kan permasalahan nanti yang akan disampaikan sama teman kalian, kita kan cari solusi yang bisa teman tadi. Nah, ibu harap kalian bisa menjaga permasalahan dari teman tadi. Jangan sampai permasalahan ini keluar dari kelompok kita, apalagi terdengar sama teman-teman yang lain. Jadi kita harus saling menjaga agar kerahasiaan. Setuju nggak? Setuju? Karena kita akan bertukar pikiran, kita akan sharing ya pengalaman kita, masalah kita. Jadi ibu harap kalian bisa menjaga rahasia dari teman-teman kita. Oke? Setuju ya? Pembahasan kita hanya ada di bimbingan ini. Habis dari bimbingan ini, semua akan menjadi rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Oke? Nah, itu adalah salah satu azasnya, azas kerahasiaan. Hanya azas kesukarelaan. Jadi udah rela kan untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Ada yang dipaksa, nggak ada kan? Alhamdulillah kalau nggak dipaksa, itu udah ada kerelaannya. Dan kalau ada kerelaannya berarti kalian sudah bersungguh-sungguh untuk melakukan bimbingan kelompok ini, ya kan? Tidak ada lagi kegiatan, jadi kita akan melakukan kegiatan, namanya diskusi ya. Kita akan melakukan diskusi, berbagi informasi, berbagi ilmu lah dari
teman-teman dengan ibu kita akan saling membagi, saling berdiskusi. Itulah sedikit pembukaan lah, sedikit pembukaan dari ibu mengenai pengertian, mengenai tujuan, azas yang harus kita patuhi, dan harapannya semoga dari dunia kelompok ini kalian mendapatkan sebuah ilmu yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, yang bisa mengembangkan diri kalian, utamanya dalam berbicara. Ya kan? Dari dunia kelompok, dari kelompok yang kecil ini lah kita mulai dulu untuk mengasah kemampuan kita. Ya kan? Baru kita pergi ke kelas besar, mengasah berbicara, mengasah sikap kalian, bagaimana kalian mengutarakan pendapat, dan segala macam. Itu harapan ibu dari dunia kelompok ini. Selanjutnya, ada mau main game nggak? Boleh? Boleh, Bu. Mau main game apa kita? Ada yang punya ide game? Ada yang punya ide game? Salah ibu lah, salah ibu. Bikin salah ibu nih. Kalau kita game fokus aja lah ya. Game kefokusan. Ada yang pernah ikut game fokus kan? Belum? Pernah. Nah, kayak misalnya tepuk di tangan itu tepuan itu. Yang tepuk aja kita ya. Yang lebih mudahnya gitu. Ya, setuju? Setuju nggak? Setuju. Kalau kita main ABC bermanfaat. Boleh tuh bisa ada berapa gitu. Nah, ya kan? Nah, ABC aja kita. Oh ya, sudah. Kita coba X sabar. Dan main tepuk-tepukan aja lah kita ya. Kalau nanti kalau game yang ABC itu harus berpikir pula kita nanti kan. Thank you. Ya, tapi Kita main game, main tepuk tingkat namanya. Saya bilang satu, tepuknya satu, dua tepuk dua, tiga tepuk dua. Kalau ibu bilang tingkat berarti angin. Nah, itu nama tepuknya. Kalau ibu bilang tiga berarti makin cepat. Nah, kalau ibu bilang satu, dua, tiga, tepuknya biasa aja. Kalau tingkat berarti cepat. Kalau tingkat harus cepat dulu. Paham? Paham nggak? Ya, mau kita game ya? Apa? Kita game sudah ya? Bisa? Mulai lagi? Mulai, Bu. Testi dulu ya, testi. Testi kita dulu ya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tingkat. Kalau tingkat membedakan kecepatannya. Kalau satu tetap satu, dua tetap dua. Jadi pada tangan itu ya. Bisa bilang tiga di tangan itu dua. Oh, itu di tangan itu. Iya. Tiga. Dua. Lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. jauh. Tingkat. Tingkat. Aja lagi ya. Satu. Dua. Tingkat. 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 Selesai tangannya. Nah, itulah sedikit games kita hari ini untuk melatih kefokusan. Kalau nanti habis ini kan pikirannya pulang. Jadi kita harus fokus. Nah, itu namanya tahap peralihan dalam dunia kelompok kita. Kita mencairkan suasana. Nah, udah ceria kan? Udah tersenyum lah semuanya itu. Ada lagi yang merungut kan?
Misalnya kita masuk ke tahap inti, tahap kegiatan. Tahap kegiatannya kita penentuan topik. Nah, kira-kira kita mau bahas apa dalam bimbingan kelompok? Ada yang punya ide? Ke depan? Perkuliahan? Boleh. Ada lagi yang punya ide? Karena itu masalah kami masalah kami depresi. Iya. Tapi yang mau jujur. Coba ada siapa yang berani? Nah, oke, topik kita tentang perkuliahan. Seputar perkuliahan mau itu jurusan, mau perguruan tingginya, semuanya mau kuliah di sini. Ya, berarti udah fix yang mau kuliah. Kita materinya tentang perkuliahan. Topik kita perkuliahan. Ada yang mau sharing permasalahan tentang perkuliahan? Kita agak sulit untuk memilih mana bakat dan minat kita, sehingga sulit untuk menentukan mengetahui jurusan yang akan kita masuki. Sebenarnya salah masuk. Takut bakat dan minatnya nggak sesuai. Yang lain? Sama, semuanya sama. Ada yang mau solusi nggak? Apa dia udah tahu masalahnya, dia udah cari solusinya? Mentok. Ada juga yang bingung tapi dia searching kan. Ya harus tadi konseling kita cari solusinya. Apa lagi? Cari informasi juga. Iya. Kita lupa perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu lah kita. Perkenalkan nama ibu dia, ibu mahasiswa UNP. Di sini ibu sebagai guru PL. Guru PL mengaku pelajaran DK. Itu sedikit singkatnya. Perkenalan dari ibu, dia lagi. Saya perkenalkan saya Putri Putri. Panggilan Mutia. Ya, ibu kan ya tahu. Ibu tahu yang dipanggilnya siapa? Mutia. Mutia. Waduh, perkenalkan nama saya Netra Alfionita, bisa dipanggil Netra. Netra. Perkenalkan nama saya Jessica Putri, dipanggil Netra. Perkenalkan nama saya Gisel Dialongkal, dipanggil Adis. Perkenalkan nama saya Lara Putri, bisa dipanggil Lara. Perkenalkan nama saya Rani Lansi, bisa dipanggil Rani. Rani, Lara, Adis, Gisel, Netra, Mutia. Oke ya. Tadi permasalahan dari Netra nih, nggak tahu minat bakatnya di mana, jadi bingung mau milih jurusannya apa. Kalau kata Mutia, kita harus mencari solusinya dengan rajin konsultasi. Itu kan tuh, kita harus rajin konsultasi. Udah pernah ikut tes minat bakat belum? Itu bisa menjadi salah satu alternatif kita. Ya kita kan sebenarnya terlambat sih kalau pos 12 kalian belum tahu minat bakat kalian itu apa. Waktu itu pernah kayak ngecek di Google gitu kan, ngetes minat bakat gitu kan. Adalah dikasih soal-soal kita suruh ngisi gitu kan. Jadi kita katanya cocok di bidang hukum, katanya ahli forensik. Sedangkan kita sendiri kalau nengok orang pembedahan ahli forensik aja udah ngilu gitu, udah takut gitu kan. Ini cocok nggak sih gitu, masih bertanya-tanya. Nah, bisa tesnya tuh bisa secara online, gratisnya banyak di sekarang tesnya gratis tuh, boleh dicoba satu-satu ya. Nah, sebenarnya boleh dicoba. Kita kan nggak ada salahnya mencoba. Bisa aja, mereka bisa menyarankan. Tadi kan kembali lagi ke kita mau ngambilnya yang mana gitu kan. Ya, tadi ada hukum, ada forensik, ada berapa pilihannya kan? Banyak kan. Jadi dari banyak itu kita anggaplah dia dikasih 4 sama kita. Nah dari 4 ini pasti ada dong salah satunya yang klop sama kita nih, yang kita bisa, ya kan? Nah berarti kita tengok dulu. Misalnya tadi si hukum nih, hukum si tesnya bilang kita cocoknya di hukum. Kemudian lagi nih kita cari lagi di apa, di
di searching lagi di Google, hukum itu seperti apa gambarannya, pelajarannya seperti apa. Nah, kita lihat dari pelajarannya. Nah, kita bandingkan dengan pelajaran kita di SMA. Kira-kira pelajarannya tuh yang kita senangi nggak? Nah, pelajaran yang disenangi itu seperti apa? Ciri-cirinya ya. Kita rajin di saat pelajaran itu dalam bimbingan Lebih mengerti, lebih rajin, lebih paham. Terus ketika kita mengerjakan tugasnya itu kita nggak terasa udah sejam terlewatkan, udah 2 jam terlewatkan, nggak terasa waktunya. Beda kalau kita pelajarannya nggak kita senangkan, semenit aja rasanya sejam ya kan? kapan ini selesai. Iya, kapan lah ini selesai, ditunggu-tunggu waktunya selesai. Tapi kalau pelajaran yang kita senangi gimana? Kalau bisa itu sehari itu aja yang kita pelajari kan? Ya kan? Ya, Bu. Nah, kita cocokkan sama yang kita senangi. Jadi minat bakat ini kita sesuaikan dengan apa yang kita senangi. Untuk menjadi diri kita, kita cocokkan dengan apa yang kita senangi, apa yang sesuatu hal yang kita kerjakan itu tidak menjadi beban bagi kita, ya kan? Karena itu penting, faktor terpenting dalam memilih jurusan. Jangan sampai nanti kita milih jurusan rupanya itu bukan jurusan yang kita senangi. Kita tadi ada di yang kita tadi menyarankan beberapa itu, kita rasa kita bisa, rupanya itu bukan sesuatu hal yang kita senangi. Rupanya kita hanya berbakat tapi tidak ya kan? Walaupun kita minat apa, Bu, itu kita harus melihat peluangnya, Bu. Betul. Peluang kerja itu memang betul dilihat. Kenapa kalian melihat peluang kerja? Dan Karena itu menentukan masa depan kita, Bu. peluang kerja itu dilihat. Tapi ketahuilah peluang kerja, setiap orang tuh punya peluang. Ya kan? Percaya nggak? Setiap orang punya peluang. Sekarang ini kita bisa menciptakan peluang. Kenapa? Oh, kalau peluang kerja itu urusannya nanti ya. Nanti kita pikirin. Yang penting itu jurusan apa yang kita senangi. Kenapa itu bilang nanti kita pikirin? Karena kalau kita sudah masuk ke ranah pekerjaan itu sudah beda lagi. Ya kan? Berarti nggak apa-apa, Bu. Sesuai minat dan bakat yang kita senangi. Kenapa ibu bilang yang kita senangi? Kalau kita senangi di sana kita punya skillnya, ya kan? Ya, nggak? Orang lebih mementingkan skill. Kenapa anak SMK itu lebih diterima pekerjaan daripada anak SMA? Karena ada jurusan mereka udah terjurus, udah dididik di sana, udah dilatih skillnya, ya kan? Ya benar kan? Ya, Bu. Nah, makanya itu jadi yang ibu sarankan tuh beli apa yang kalian senangi, sehingga dari yang kalian senangi itu butuh apa, tumbuh bakatnya dan tumbuh skillnya. Kalau kita udah punya skill, mau kerja apa aja itu bisa. Jangankan untuk melamar pekerjaan, kita bisa membuka pekerjaan, ya kan? Anak IPS tuh pasti diajarin kan membuka lapangan pekerjaan. Kalian pasti dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena itu juga anak IPS itu anak IPS. Tidak masuk ciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Karena pekerjaan setelah kita dapat banyak menang. Anak IPS itu butuh inovasi, ya? Dituntut punya inovasi, bukan butuh inovasi, enggak kan? Karena anak IPS itu pemikir, betul? Ya kan? Anak IPS pemikir berat, disuruh berinovasi, makanya itu untuk yang sama pekerjaan kita harus mengembangkan skill. Skill ini kita dapatin dari apa? Dari hal yang kita minati. Ya kan? Kenapa minat dan bakat itu berbarengan? Karena kalau minat udah ada, kita menekuninya, kita kan punya bakat. Ya kan? Betul nggak? Ada yang mau berkomentar? Sekarang sih yang kalian tentukan itu jurusan apa yang kalian minati. Jurusan apa? Ya kan? Jurusan kerja itu nanti. Contohnya kayak ada kalian lihat di sini guru-guru PL. Guru PL kan mahasiswa tuh kan? Ada nggak guru PL di sini yang bekerja di sini?
Ada. banyak kan? Banyak. Jadi ketika kalian PL pun kalian udah bisa menciptakan peluang untuk diri kalian sendiri. Kalian bisa ditarik jadi guru di sini, atau nanti mau jadi hukum kalian magangnya di pengadilan agama, kejaksaan. Di sana itu kalian bisa menciptakan peluang untuk diri sendiri. Kenapa? Menunjukkan skill, ya kan? Skill yang kita punya. Makanya jurusan yang harus dipilih itu harus dipertimbangkan. Ya, jangan sampai, karena kebanyakan ini anak kelas 12 apalagi anak IPS itu mau ngikut teman dari jurusan, ya kan? Ada yang ngikut teman sini kalau jurusannya ya itu selama kan gimana, tapi lihat dinilai lagi diri kita, dinilai betul-betul diri kita. Kita bisa mengambil, oke lah kita mau ikut teman nih, oh si teman mau ikut mengambil psikologi nih, ambil juga kan kayak gitu kan. Nilai dulu diri kita nih, minat nggak ya kita ke psikologi, minat nggak tentang ilmu kejiwaan, ilmu psikis, apa aku minat nggak ya dengerin curhatan teman aja, aku dia sih ini saya yang ngambil psikologi, ya kan? Aku yang mau jadi guru BK, aku dia langsung curhatan teman aja nggak bisa, atau aku aja nyelesain masalah sendiri aja nggak bisa, ya kan? Jadi diketahui apa minat kita, ya kan? Ya nggak? Sekarang setelah panjang lebar nih ibu ceritanya, ada yang udah tahu minatnya di mana? Setengah emosi Konsentrasi separuh hati gitu. Bu, berarti walaupun kita minat kali sama jurusan itu, walaupun dibilang orang nanti ya, prospek kerjanya ada banyak orang gitu, tapi takutnya itu Bu, dan orang-orang aku pasti kayak ambil dia ambil terlalu semua kayak orang yang mengatur kita Sudah mau itu kayak Abang apa ambil. semua nggak ada kerja sampai ada kerja. Apalagi aku orang yang cek masa hukum itulah menjambut apalagi tambah guru ayo ambil yang batu-batu itu mungkin itu iya apalagi makanya kayak benernya masih ragu itu Bu kayak ini nanti ada ya dia sembarang kayak gini apa pekerjaannya lo minat gitu Bu ayat suka terus kenapa takut kalau suka ya karena itulah Bu pekerjaan Pemikiran maksudnya orang ada yang lebih lebih dari dari maksudnya kan ada pekerjaannya lapangan pekerjaan tambah orang yang juga minat juga sama jurusan itu minat jurusan yang sama gitu, tambah insecure yang itu bisa jadi. Aku bisa bilang kamu jangan dipikirin yang orang bilang, nanti walaupun orang bilang kayak tidak bisa gitu kamu percaya yang toxic reaction kayak mau menjatuhkan Ah. menjatuhkan yo kita kayak sebenarnya ada tapi orang bilang kayak ambil itu yakin ambil itu orang ya gitu kayak orang tuh menganggap kita tuh remeh nggak bisa maju nanti anak itu ambil lah main satu itu kamu aja peluangnya ya walaupun jalur langit mah kayak kan kita berusaha kan mau lulus kan kok jangan berharap lagi sama itu lagi sama lapor bla 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 jadi itu termasuk jangan enggak kelasnya aja dong kelas anak IPA ya juga enggak tambah lo menyurik waktu pasti dong nanti berarti dia mematahkan semangat kalian untuk milih jurusan, dia malah ada jurusan yang sama. tapi apa kami penjurusan sama kami nak dia aja bukan saya bisa sama Mutia sama Nadi sama teman itu kayak mikir kayak tapi dalam hati kayak apakah mampu kayak apakah mampu aja tapi nak ingin kayak mengenakan hati kayak ambil tidak kayak fine saja tapi ada beberapa orang yang jurusannya sama Bu mengurut tuh hati Bu kayak aku ada berniat kan Bu jurusan kedua tuh mau ganti kayak dia lah bisa kalau nggak bisa pulang pertama aku udah ganti itu
kayak udah kayak main-main saja, tapi orang tuh nggak kayak takut sih gitu mah, tapi ya ngasih takutnya tapi balik kayak nyulik tuh gitu ngerti kan? kayak orang tuh kayak Mereka nih saran ibu orang seperti itu jangan didengarkan, karena di kelas itu pasti ada yang namanya peran orang sok tahu, ya kan? Orang sok tahu, orang yang tidak mau tahu, orang yang hanya tahu. Dalam kelas tuh pasti punya tiga peran itu, ya kan? bener dia mesti tahu aku Nah. jurusan satu arah Iya, itu plot benar. twist kan kayak tiba-tiba apa itu loh Jadi So, kayak bacanya diam banyak. Kita harus jaga rahasia diri sendiri ya. jangan itu kan ditanya nggak apa apa nanya apa di sana catat kan awal mencatat tuh nampak sih tuh nyebut kayak pantang nomor kan wah diam sih Aku ada yang niru-niru habis mereka. Orang itu dia tidak tahu. bukan kayak apalagi di kelas tuh persaingan sangat-sangat lah ketat agak berapi-api bahwa sih kaget dan iya iya Ambisius. Ambisius. tuh nak yang kalau jalur kalau jalur ujian tuh masih oke kan bunyinya ujian sedamai itu kayak jalur langit ya Allah kayak gitu orang lah nah enggak pas lah tuh lebih aduh kayak mau kejahatan tuh udah kayak Apa tuh mencuci otak kita gitu ah. Supaya nggak milih itu gitu. yakin aku iya kayak gue itu dia itu Iya, kayak masuk bisikan-bisikan. kamu jangan juga berharap dengan gila jangan berharap ini jalur langit loh nah tahu Ini kamu ganti aja nggak ini? nah itu sudah ganti kayak jangan berharap berharap enggak berharap banyak kan berharap kayak oh ini ya Allah kayak terus kayak nggak melihat hasil yang jadi itu nah itu kayak dia berharap kayak kamu ambil mana ambil di dalam kamu ambil di luar itu kayaknya di luar tuh apa mah peluangnya tinggi peluangnya bisa lulus udah mati tuh udah jawabnya di sedangkan di padangku se alun tadi tuh di luar loh lah kayak iya ambil lah di luar tuh kan rencana kalau ambil di luar kan persaingan di dalam kayak murah nanti ada ini di sekolah tuh baru lah apa bu malah bu Kan itu tadi ibu bilang, jangan mendengar orang lain, nilai diri kitanya. Jangan takut orang bilang memaksakan kita ini. Tapi kalau kita merasa kita mampu di sana, ya kan? sekawan enggak dulu sama dia Kan waktu kita wak sudah dulu sama berusaha. wak dulu sama dia buat SG kayak sama juga ada wak bikin sama dia tak tahu yang tak dan ada cari SG dong ada cari SG ada cari status WA Ya boleh, jangan lihat. Itu salah satu strategi. Karena itu juga ngerasa ketika kita mencoba masuk jalur senam PTN, SBMPTN, kita ngeliat teman kita lulus, kita lulus, lu iba hatinya. iya bu Habis itu kita patah semangat, udahlah, gak usah lagi lanjut tes yang lain gitu kan. Itu boleh tuh salah satu strategi agar tidak mematahkan semangat kita. Nonaktifkan dulu sosial media. bisa kalau kasih swasta itu tuh di galak mana nih gitu mana nih orang gitu yang mau kuliah bisa udah itu kayak pesan tuh ada mandiri sih boy sama sih jajak sama yang masuk kuliah sama sih yang masuk kuliahnya tapi bayar tinggi itu kebaan lah kan bisa Kan orang guided yang membahasnya kebaan sih sama kalau swasta diam saya Tadi punya pendapat nanti? ini kan diam saya Keluarkan tadi, keluarkan. Ada pendapat tadi. Ya, tadi ada juga dapat masalah teman kayak gitu? Ada, setiap orang pasti ada. Gimana nih? Nanti sama sama. Sama. Ada punya solusi ya kalau kita punya teman kayak gitu? Ada solusi ya? Kami sedang mengalami itu Bu. Jadi Semuanya sedang kamu mengalami. di diam percuma ya kalau orangnya emang kayak gitu coba aja lah. Cuma
sebarang cek gini kayak ini kata semangat Padahal itu percuma sama ya. lah terbaik hati. Ini kan juga ambil itu mama. Enak kan? Iya. Tapi pasti orang yang mau ambil itu kayak Ya gak ada. terus setelah itu pada awal lah ada main tapi kayak ya ambil lah. Kan punya orang kan setiap orang tuh punya keinginan masing-masing. Oh sebenarnya mah Bu, kalau ada orang ngasih jurusan mabuk sebenarnya diam dari awal dari A sampai Z tapi apa pun buat jurusan. Langsung jurusan. Kami lah. Kebongkar lagi, kebongkar lagi. Mencari jurusan. Karena juga kayak ikut bahasa. Buat diam sana. Kalau ditanya jurusan nggak tahu. Tapi apakah ya terus apa jurusannya? Itu nampak lah adalah kawan ya Bu. Buku. Seharusnya Aku dah Bu ada pas tuh pas hari pertama memilih jurusan aku siapa. Nah itu harus matang-matang memikirkannya ya. Aku siapa tuh harus Jumatnya lama lah tadi murah setelah 4 hari mah Bu pas siap Terlambat. aku masuk lah. Jadi mari latih. duduk. Setelah Tadinya kan mau aku nonton tadi yang kami sadar lah kayak yang tadi yang bilang lo. iya overthinking Bu suka kayak nangis sebenarnya dia mah nangis Bu kalah teh itu mah nangis kok Bu Pasti. tadi yang merasa dolar sama aku di sana ambil sama lah itu lah pokoknya lah dapat dia pokoknya pas tu lah tadi yang sedang bola dari studi sekarang yang mau kalian takut saing dengan teman-teman. Yang kita saing ini satu Indonesia di sini. iya tahu tapi mungkin karena mungkin kalau di luar kayak iso iya aku takut tapi kalau di dalam tuh kayak merasa kayak Dah mengecil. padahal ada kita masa belum tahu, apa dong belum tahu gitu. Ya, Kalau di benar. dalam tuh kita lah tahu. masih ada orang yang mengunek-unek gitu bahasa Trauma banget kayaknya. Gak apa-apa, itulah cerita singkat lah ya. Karena ada beberapa penyebab, ada faktor yang tadi kenapa bisa gitu. Tapi ibu kalau kalian udah mantap dengan jurusan ini, ada teman yang membantahkan, jangan ragu. Gak apa-apa, orang banyak yang milih. gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Tapi kita punya pegangan. Kalian mau ngambil jalur apa? Jalur undangan. Kalau jalur undangan nilai. Nilai rapor nanti kan diklaim nih sama sekolah. Ada kalau IPS mungkin ada sekitar 60 orang yang bakal diklaim. Yang jalur-jalur undangan yang lain tapi segitu. Jadi semuanya tuh seimbang. Maka kalian tuh bukan bersaing di nilai. Makanya dari awal dari kalian kelas 10, kelas 11 itu guru-guru kalian yang mengonsen. Hanya kayak baik sama. Apa untuk Oke, kalau kalian mau mengandalkan ilmu kita nih, nanti jalur mandiri. Ya kan? Benar nggak? Ya Bu, kan sebisa mungkin kita tuh meminimalisir untuk masuk ke mandiri. Benar. Makanya kita disiapkan baik-baik. Kalau persiapannya dimulai kelas 12, sayang kali. Karena di kelas 12 semester 2 pun nilainya nggak ikut. Nilai yang ikut tuh 10 semester 1 semester 2, 11 semester 1 semester 2, kelas 12 semester 1. Itu nilai yang diambil. Untuk kita jalur undangannya, kita bersaing di nilai. Jadi kalian bukan bersaing di jurusan, bersaingnya di nilai. Coba tuh Bu, nak buktikan kami 1 juta sama Katanya gini Bu, kalau misalnya banyak yang ingin masuk ke satu jurusan ini, peluangnya kecil untuk diterima. Iya. Jadi masing-masing siswa-siswi itu dia ngambil satu jurusan yang berbeda-beda gitu. Kalau kita lihat di sana gimana? Ya kan? Kita punya lihat di sana, kita punya bakat di sana. Dia punya bakat. Masa ya kita mau kalah dengan omongan dia? Kita nggak? Karena merugikan diri kita hanya untuk pandangan orang lain. Benar nggak? Kenapa kita harus merugikan diri kita? Ini masa depan kita nih. Kita mau mendengarkan orang lain. Kita berbakat di situ. Kita rasa kita punya potensi di situ. Tapi gara-gara pemikiran orang, kita jadi kita ambil siapa yang rugi? Kita rugi kan? Ya kan ya?
aja coba. Aku minat aja. Kita minat sama bangsa. Kita minat awalnya, habis itu di perkuliahan kita kan biasa. Iya, Di teori kayak bisa berbakat. kan kita bisa berbakat. Perkuliahan ini kan yang lebih menjurus lagi nih. Kalau anak SMK dia udah menjurus ya, dia tinggal melanjutkan aja lagi, mengembangkan skillnya lagi. Entah dia mau bekerja atau berkuliah. Kalau kita ini kan harus sama menjurus ini kan, untuk mengambil skillnya di sini kan. Baru kalian bisa bersaing di dunia pekerjaan dengan skill-skill kalian, ya kan? Bener nggak? Iya. Tadi ibu bilang di awal tadi, kalau ngambil jurusan itu yang kita senangi, yang kita minati. Yang kata mitra tadi ikut tes minat bakat online. Harus ya kan? Dikasih nggak ya? Kita kan nggak ada salahnya mencoba ngetes kan, tes tapi sih tidak. Nah, kadang orang mengisi capek dia soalnya banyak baca aja karena itu baca satu-satu ya. Jadi jurusan yang disenangi dia kan mau berpengaruh sama si kawan. Jadi kita harus mikirkan diri karena jurusan aja, Bang. Harus memikirkan nilai kita supaya meningkat. Bentar lagi ujian kan? Ya, belajar lah. Saya anjlok ya sebelum ini. Kan di ujian nanti. Nggak belajarnya pas hari H baru belajar, overload nanti. Pas ujian malah jadi demam. Ya kan? Jadi tipes. Diangsur-angsur belajar. Diatur strategi. Ya kan? Kasihan ini overload nanti. Mikirkan dia banyak yang harus dipikirkan lagi. Habis ujian lagi. Nanti kalian try out-nya lagi apa segala macam lagi. Diangsur ujian. Kalau jurusan tadi yang bingung, dinilai lagi diri kita. Dinilai baik-baik, ditelaah baik-baik. Senang nggak ya jurusan ini? Terus ditengok, oh jurusan ini pelajarannya ini. Walaupun banyak orang yang minat kok. Walaupun banyak orang yang minat. Kita pertahankan Tetap apa pertahankan. Nggak usah takut. Jurusan itu pasti banyak orang yang minat. Kecuali jurusan itu orang nggak tahu, pasti nggak ada yang minat kan? Ya, jurusan itu banyak yang minat. Terus tadi ada lagi yang bilang anak kita ambil itu juga. Ya, kalau kalian ngambilnya itu tetap di ranah hukum, kalian jangan takut sama mereka. Karena mereka nggak punya nilai IPS. Karena kalau hukum nanti dinilai itu dari passing grade, tetap dari nilai kalian. Tetap dari nilai kalian. Tetap dari nilai kalian. Jadi anak IPA nya nggak punya nilainya. Kayak gitu. Tapi kalau kalian makin bebas masuk ke IPA, jurusannya IPA, kalian nggak punya nilai IPA. Jadi kalau kalian mau ikut jalur undangan, kalian kalah. Kalian hanya bisa bersaing di jalur mandiri. Jalur mandirinya kan kamu belajar, ikut SNM, ikut les-les di luar. Kalian tes mandiri, kuliah mandiri itu seperti apa? Ya kan? Makanya kayak peminatan itu memang harus betul-betul. Makanya di kelas 10 ketika kalian masuk peminatan tuh ditanya betul-betul kan, yakin mau masuk IPS nak, yakin mau masuk IPA nak, yakin bu dengan segala alasan kalian kan, yakin bu begini. Nah itu semua ditanya karena apa? Untuk kalian nantinya, untuk kalian yang mau niat kuliah, maksudnya diambil sesuai dengan IPS-nya. Yang IPA juga kayak gitu. Jangan sampai yang ada masuk IPA atau tiba-tiba mencari itu terus tiba-tiba lah IPS pusing dengan IPS-nya disuruhin menghafal itulah konsekuensinya. Peminatan kalian yang disuruh pilih di kelas 11 itu menentukan apa yang kalian nanti setelah di kelas 12 ya kan? Nah itu dipikir matang-matang. Oke lah itu udah lanjut lah gitu. Udah terpilih nih IPS. Jadi apa? Pilihlah yang sesuai dengan kita karena kita punya apa itu, kita punya pegangan nilai
memperjuangkan di sana. Ada yang bisa diseleksi sama aku, kita punya nilai, kita kasih grade yang diambil, masuklah kita. Tinggilah nilai kita. Apalagi anak SMA 8 tinggi rata-ratanya kan. Dulu itu aja banyak teman-teman ibu tuh ngambilnya kebidanan, dari IPS ke bidan. Ngeri kan? Akhirnya apa? Akhirnya karena jurusannya beda, uang kuliahnya jadi lebih mahal. Ya kan? Mereka harus ngambil setahun dulu untuk belajar IPA, membayar lagi gitu. Nah, itulah konsekuensi. Begitu nanti kita ngambil jurusan ini dipilih baik-baik, ditelaah baik-baik, kita semangat di sana. Uang kuliah tuh nggak sedikit. Kalau kita di sini hanya ada ruang komite bisa lah dibayar. Nggak pusing lah orang tua kita membayarnya ya kan, masih bisa gitu. Tapi kalau kuliah nanti udah beda lagi ceritanya. Uang, kalau kalian mengatakan uang kuliah UKT kita nanti mahal, bukan itu yang mahal dari perkuliahan. Uang hidup sehari-hari kita itu yang mahal. Kenapa dia bilang itu? Uangku sudah dapat, uang jajan kita, uang makan kita, belum beli bukunya lagi, belum lagi fotokopian segala macam. Itu yang banyak. Bukan uang kuliahnya yang mahal. Nah, makanya ibu bilang, kenapa kalian harus memilih yang begitu? Karena ini tuh nggak hanya kalian yang terlibat, orang tua juga. Uang untuk kuliah itu tidak sedikit. Makanya orang yang kuliah itu dilihat betul orangnya. Ya nggak? Karena kan teman-teman yang nggak kuliah kan? Karena teman nggak kuliah. Karena ada teman yang mau kuliah tapi dia nggak sanggup. Harus hati-hati memilih jurusan. Nilai diri kita senang nggak dengan jurusan itu? Jangan sampai nanti kalian nggak senang di pertengahan jalan nanti putus kuliahnya. Dibilang nggak sanggup kan? Ya susah banget. malah menambah biaya. Iya. Berhenti kuliah. Orang tua udah separuh jalan. Jalan-jalan orang tua. Rugi waktu. Waktu. Habis itu apa? Kita udah melanjutkan kuliah. Kemudian yang putuskan kerja. Terus dia dari lagi jabatannya. Kita udah keluar dari perkuliahan itu. Kita mulai dari awal lagi. Kerja kita sabar mulai. Ya kan? Makanya itu ibu bilang dipilihlah betul-betul. Dan nggak perlu takut. Jangan takut dengan perkataan orang. Itulah. Jangan takut dengan perkataan orang. langsung job banget gitu bu orang drop masih Iya, dan nomor anak kuliah kan langsung drop. Jangan kepikiran. Lagi orang tuh sombong. Dia lah orang tua. Dia tuh orang men. Jangan apa ya, menghancurkan sesuatu yang kau suka demi takaran orang. Misalnya nih, contoh sederhana aja nih, kamu suka makan rendang, tiba-tiba si kawan bilang tadi rendangku itu terbuat dari ini jelek untuk itu ada. Padahal tadi rendang itu makanan favorit. Kalau nggak makan rendang sakit rasanya kepala. Tahu meninggalkan rendang itu hanya dengan perkataan aja. Misal. Iya. Nggak mau kan? Nah, begitu juga dengan jurusan ini perihal makanan baru nih. Apalagi jurusan ini untuk masa depan kita. Ya kan? Bener kan? Jangan didengarkan bisik-bisik tetangga tuh. Apalagi yang merugikan diri kita tuh jangan didengar. Tetapkan aja, oke, aku ngambil jurusan ini, terserah kamu lah. Kamu ngambil jurusan sama dengan aku, ya aku ambil ini, aku tidak di sini, aku rasa nilai aku cukup di sini, aku bisa.
sebegitu. Semua tuh sebegitu. Senam PTN. Nggak lulus ibu senam PTN. Kenapa ibu nggak lulus senam PTN? Kenapa bu? Kenapa bu? Kenapa? Karena di kelas 10 ibu IPA. Kelas 11 ibu ambil IPS. Jadi ibu ada 2 semester yang tidak ada nilai IPA, tidak nilai IPS-nya. Salah ibu di situ kan? Makanya ibu bilang berhati-hatilah dengan nilai nanti, karena itu bakal dilihat. Itu yang diuji. Jalur undangan itulah yang diuji. Nilai. Makanya ibu nggak lulus di senam PTN. Nilai IPS 2 semester ibu nggak ada. Ibu hanya ada 2 semester itu nilai IPA. Berarti ibu nilai IPS 2 ada berapa? Ada 3 semester. Lanjut, ibu jalur lain lagi. Ada dulu SPAN PTK. SPAN PTK ini jalur-jalur yang universitasnya yang Islam. Banyak lagi. Ada SBMPTN, jalur mandiri. Jadi jangan khawatir, banyak. Beasiswa juga banyak. Rajin-rajin itu apa yang bertanya? Tanya ke ruang BK itu ada. Nanti Januari itu buka tuh. Nah, rajin-rajin ke ruang BK bertanya ke ibunya. Ibu ada beasiswa, sudah buka ini, sudah buka ini. Masalahnya siswa sekarang ini kan malas bertanya. Ya enggak? Kalian hanya berpandangan dengan Google. Tidak mau bertanya kan? Ya kan? Kiblat kalian kan semua Google sekarang ya. Bertanya ke Google. Ibu udah buka jalur ini bu, udah buka jalur ini bu, ada nggak beasiswa bu? Kira-kira bisa nggak apa masuk bu? Mitra masuk, mutiara masuk bu? Berarti nggak bertanya. Januari sudah pada buka. Wah siap kalian ujian, kan libur nih, masuk, rajin-rajin lah bertanya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Ya sih. Nah, gitu dalam menentukan jurusan ini kan kita nengok akreditasi. Kadang kalau nggak akreditasi A atau apa itu susah. Akreditasi itu emang dilihat. Tapi kalau A dan B itu nggak masalah, asalkan jangan C aja enggak. Kalau akreditasi sekarang tuh gimana ya? Kalau ibu bilang ijazah itu tidak ada apa-apanya kalau kalian nggak punya skill itu yang dibilang. Makanya di perkuliahan itu yang dikembangkan itu apa? Skill kalian sebenarnya. Yang dikembangkan tuh skill. Anak-anak SMA itu penjurusannya tuh, kefokusan kalian tuh di perkuliahan. Anak SMA dari awal, ya kan? Makanya di perkuliahan itulah yang diasah skill kalian. Jangan di awal semester tuh semester 1, 2, 3, 4 kalian akan dipenuhi dengan teori 5, 6, 7, 8 kalian praktek. Di praktek inilah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diasah betul lah semua, dikembangkan betul. Banyak orang yang di praktek itu mereka langsung digaji. Teman ibu yang kerja di kejaksaan, dari dia praktek itu ditarik kerja di kejaksaan Riau. Ketika mereka praktek itu digaji. Jadi nggak usah takut. Peluang kerja yang kalian khawatirkan tuh masih jauh lagi, masih jauh 4 tahun lagi. Itu akan kalian pikirkan nanti setelah praktek. Dan praktek ini udah terjun langsung. Oh ternyata pembelajaran yang aku pelajari selama ini loh bergunanya, di sini loh terpakainya. Ya kan? Jadi jangan mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum patutnya kalian khawatirkan. Nah, itu dia. Jangan berani dengan mereka. Ya, setuju nggak? Setuju. Apa tadi? Jangan mendengarkan orang lain yang mematahkan semangat kita.
ya kan? Jangan mematahkan motivasi yang sudah ada. Ini kan kalian udah ada motivasinya berarti kan. Nah, jangan mau dipatahkan hanya dengan 3 kalimat 4 kalimat yang orang sebut. Oke? Gampang kan ini semuanya? Iya. Jangan mau lagi dengar kata orang tua. Karena memang sifat dia begitu, ya kan? Ya kan? Sifat dia memang begitu. Karena dia adalah orang yang sok tahu. Kayak dia tuh lebih tahu kita daripada kita, ya kan? Orang dia nanya kamu jurusan apa? Iya. Terus kalau orang kayak gitu dia bilang nggak tahu, masih nggak ngerti, dah gitu aja responnya. Karena kalau kita ladenin kan, nah dia senang tuh kalau kita berargumentasi, nanti dikeluarkan lagi argumentasi dia. Dipaksakannya lagi. Diam kunci. Tantan sekali mak. Serius. Betul itu. Lebih bagus kita diam. Kalau kita banyak ngomong, aku kan jurusan ini, lupa ekspektasinya nanti gimana, nggak lulus kita di situ. Yang malu siapa? Kita juga ya. Nanti orang pasti kalau kita omongan kita terlalu besar dan itu nggak tercapai sama kita, nanti di belakang orang mencemoohkan kita. Makanya tuh diam aja lah. Kalau di antara teman-temannya itu kalau ditanya apa, nggak tahu. Apa itu? Nggak tahu ya. Tapi kalian harus jujur dengan guru BK kalian. Nah, karena guru BK nggak mungkin kasih tahu rahasia kalian kan. Mini plot twist kayak Iya, betul itu. Makanya ada pepatah yang lebih baik diam daripada oh bilang bu diam sama karbonatnya ada kembali langsung iya, langsung pergi aja. ini kayak Temuin lah ruang BK. Indra jarang bu Saya gambar. Dia jarang kerekam. Wah lewat. Iya. Bosan tak? Nah, itu ada lagi sedikit diskusi kita kan, sharing kita lagi. Ada masih takut sekali nak takut. Itu mata saya. Iya. Ini nggak usah. Kenapa udah sama manusia takut ya? Karena sama-sama makan nasi. misalnya ini hari buat malu ya kalau kayak orang lain kalau kayak orang lain saya kurang begitu lah jawabnya dia tuh orang yang aku kenal setiap hari ngobrol Intinya jangan mendengarkan sesuatu hal yang merugikan kita. Kalau jurusan tadi, pilihlah hal yang diminati, yang disenangi, sehingga tidak berdampak secara psikis maupun fisik kita. Kalau strateginya untuk mengetahui minat apa, kita ikuti tes. Terus nanti dikasih jawabannya, coba dites itu. Nanti keluar hasilnya tuh. Setelah apa dia hasil tidak ini telah mentah-mentah. Kira-kira dari hasil itu mana yang benar-benar yang klop sama diri kita. Kalau satu mah tadi dipilih lah teman tuh. Kalau saran itu kalau orangnya seperti itu jangan berteman dengan orang seperti itu. Karena carilah teman yang memotivasi kita. Kenapa kita disuruh mencari teman yang lebih dari kita? Karena tujuannya apa? Untuk memotivasi kita, untuk update diri kita. Pernah nggak dengar orang bilang carilah teman yang di bawah kalian? Nggak ada ya? Pasti disuruh kalau tidak seimbang, kalau tidak bisa mencari teman, carilah yang seimbang. Ya kan? Biar apa? Biar nyambung ceritanya. Ya kan? Masa ya nggak ada kawan yang mau? Bisa ada. baik Baik dalam apa? Itulah kesimpulan kita di teman biasanya Oh, kon biasa. tapi kan kita dalam berteman gini, teman ini kan butuh nih kita nih, ini interaksi nih, interaksi namanya kan. Dalam kita berinteraksi itu
bawa atau yang kita dapat? Ya enggak? Dari teman biasa pasti yang kita dapat, nak. Dari sekarang ini, nak. Ini kan teman-teman nih. Dia cerita. Ada yang kita dapat, kan? Ya kan? Maka berpilihlah teman, berpandai-pandailah dalam berteman. Ya. Tidak hanya jurusan aja yang harus dipilih, teman juga harus kita pilih. Teman biasa, gak cuma teman hidup yang harus dipilih, teman biasa itu juga harus dipilih. Karena itu akan menentukan kualitas kita. Ada nggak dengan pepatah? Bertemanlah dengan orang yang bawa parfum, karena kalian akan sebawa parfumnya. Ya kan? Itu makna arti dari pepatah itu. Kalau ada teman yang kayak itu langsung cut, oh nggak bisa nih dia jadi kawan aku ini, langsung di cut ya. Kalau dia bertanya, oh apa nggak tahu dong, oh iya, nah itu aja, sekedar aja. Setelah sedikit diskusi kita hari ini, alhamdulillah kita udah sampai di akhir dan hujan turun, hujan itulah sedikit kita bercerita sharing kita tadi. Nyampe unek-unek kalian lagi biasa itu. Yang takut lagi. Oke Bu. Terima kasih sudah mau mengikuti dengan kelompok ini. Jangan bosan-bosan melihat Ibu berceramah. Demi masa depan. Benar. Udah bijak. Keluar dari dunia kelompok ini pada bijak semua. Nah, itu emang bijak. Iya. Sedikit menenangkan hati. Tapi agak komplis kalau nyemedin. Video. Tapi foto. Jadi dan Dan aku yang mulai. Terima kasih banyak yang sudah mau hadir karena kita udah di penghujung. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya.